Yo, selamat datang kembali bosku di channel kesayangan kita Airdrop Mantap tentunya. Sesuai thumbnail yang kalian lihat, yang bakal kita bahas kali ini adalah hal yang spesifik dari yang pembahasan kita sebelumnya mengenai Yala Testnet yang di sini kalian bisa lihat, Yala Testnet Free. Di sini itu di video sebelumnya aku itu menjelaskan tentang gambaran besarnya ya, gimana cara ngerjain airdrop Yala ini. Dan waktu itu masuk V2 ya, versi 2. Dan kali ini baru berapa hari yang lalu mungkin atau berapa minggu ya, mungkin semingguan lebih. Mereka itu meluncurin V3-nya. Seperti yang kalian tahu, untuk faucetnya ini agak-agak susah ya bosku. Di V2 aja itu susah, apalagi di V3 ini aku lihat kemarin tuh kayak ini gimana cara dapetinnya? Dapat sih dapat bosku. Dapat kayak 0,01, tapi syaratnya untuk stake faucetnya sendiri, atau untuk min Y-nya ya, YU-nya, stable coin-nya mereka, itu membutuhkan 0,036 lebih ya kalau nggak salah, atau 0,03 something gitu BTC-nya, faucetnya ya. Nah, ini jadi menurut aku ini penting banget untuk dibahas. Aku sendiri kayak mikir, oh ini udah dapat nih, tapi cuma 0,01. Jumlahnya cukup nggak sama yang dari V2 kemarin? Mungkin bagi kalian yang stake liquidity atau apa segala macam, ada yang cukup, ada yang enggak. Di aku sendiri itu enggak. Karena apa? Karena ada beberapa kendala gitu ya. Mungkin kena likuidasi di V2-nya atau apalah gitu. Nah, terus tugas kita di sini apa sih? Tugas kita itu otomatis menambahkan faucet, bosku. Jadi menambahkan jumlah faucet yang dari sebelumnya gitu. Jadi yang awalnya misalnya kita cuma dapat faucet itu 0,01, kita itu butuh kayak 0,036 ya. Nah, 0,036 atau 0,03 something ya. Nah, terus gimana sih cara dapetinnya, men? Cara dapetinnya gimana sih? Nah, cara dapetinnya yang free ya ibaratnya. Kalian ya seperti yang kalian tahu, kalian bisa request faucetnya. Kayak yang mungkin dari kalau misalkan nggak cukup dari yang di atas tadi, dari link 1, link 2, link 3, link 4. Tapi sayangnya, dari yang itu pun itu dikit banget. Jadi, butuh waktu yang lumayan lama ya. Apalagi dia ini requestnya mingguan. Nah, terus ada nggak alternatif lain selain kita dapetin secara free gitu? Ada bosku. Gimana caranya yang mungkin kalian tahu ya. Kalau kita belajar dari Faucet Sepolia kemarin, Faucet Sepolia ada juga yang beli gitu ya. Faucet Monat pun ada caranya untuk beli, tapi nggak langsung dari perorangan bosku. Tapi dari bridge gitu ya kalau untuk Monat. Nah untuk Sepolia sendiri kita beli langsung, jangan beli dari orang lain. Aku saranin sih jangan beli dari orang lain. Karena apa? Karena takutnya kita itu kedetek cyber. Kenapa sih kita bisa kedetek cyber gara-gara beli faucet atau apa segala macam? Ya, itu sebenarnya agak tricky sih sebenarnya. Jadi yang bisa ngedetek Sybil itu, nah nggak usah dibahas lah mungkin ya untuk Sybil. Dan yang penting yang bakal kita bahas kali ini gimana cara beli faucetnya ya, faucet BTC-nya. Oke, ada yang namanya itu Altquick ya, kalau untuk faucet BTC ini. Altquick. Oh, kita bahas sedikit. Mungkin untuk di Telegramnya Airdrop Mantap itu ada salah satu nama usernya itu kalau nggak salah Akil. Dia itu pernah beli di pengepul lah ibaratnya, pengepul atau kayak ibaratkan pihak ketiga lah gitu ya. Dia beli faucet BTC-nya itu kalau nggak salah di belasan ribu atau 1 USD itu dapat 1 BTC. Nah, jadi di sini aku bakal ngasih tahu kayak ibaratnya kenapa sih aku itu penting banget untuk ngasih tahu info kayak gini. Jadi, kalau kita beli sendiri ya, itu 1 USD atau 1 USD lebih ya semalam. Semalam kalau nggak salah aku beli atau kemarin, itu dapatnya 4 BTC, 4 lebih gitu. Nah, jadi kita beli sendiri, dibandingkan dengan beli dari orang lain, itu otomatis lebih banyak yang kita dapetin ya. Untuk websitenya sendiri namanya itu Altquick bosku. Coba kita klik di sini. Altquick.com. Kalau kalian lihat layarnya ini, coba aku copy ya, Ctrl C. Masih sama nggak sih ininya websitenya nanti altquick.com. Ctrl V. Klik enter. Jangan sampai salah, dia itu nama websitenya altquick.com ya, atau .com. Nah, untuk cara dapetin faucetnya, kalau kita itu udah masuk di website ini gimana sih?
Ini mudah banget, nggak perlu register ya. Aku sendiri orangnya yang kayak ini malas banget buat register ya. Ya, di sini kalian bisa lihat kan register your account, terus fund your account, place your trade, wait for a match or cancel your trade kayaknya. Jadi aku itu orangnya yang malas banget buat register register account. Terus gimana sih caranya kita dapetin depositnya tanpa register account? Oke, kita klik di sini bagian quick swap. Di bagian quick swap ya. Oke, agak loading bosku. Santuy ya. Sabar mungkin ya. Nah, di sini kalian bisa lihat uh, select terus trade terus finish. Minimal BTC deposit katanya. Jadi karena kalian tahu jaringan BTC itu depositnya atau apa ya, biaya fee ngirimnya itu agak mahal, jadi kita ganti pakai opsi lain bosku. Jadi ada opsi kayak 42 koin ini apaan sih nggak tahu, tapi AVAX sendiri, Avalanche ini aku tahu. Terus Digibyte aku kurang tahu ya, terus Doge aku tahu, tapi aku nggak pernah pakai jaringannya. Ethereum kalian tahu, tapi Ethereum ini fee untuk ngirimnya mahal. LTC, nah jadi berdasarkan riset aku sendiri, aku itu menemukan kalau deposit lewat Avalanche ini atau Avax ini itu lumayan murah bosku. Murah kalau menurut aku sini, murah banget pokoknya. Nah, jadi maka dari itu aku itu milih Avax bosku untuk depositnya. Nah, terus untuk token yang kita dapetinnya apa sih? Nah, kita pilih di sini. Aku kemarin milihnya BTC Testnet 3 ya, Bitcoin Testnet 3 di sini. Kalian bisa lihat yang ini bukan yang 4 ya, yang 3. Kenapa sih kok milih yang 3 bukan yang 4? Nggak tahu ya, aku agak-agak takut salah sebenarnya. Tapi waktu aku klik di bagian faucet yang link 1, link 2, link 3, link 4 di bawah, itu dia ada salah satu yang request address-nya itu lewat BTC Testnet 3 ya. Jadi aku otomatis milih yang 3. Karena apa? Karena takutnya kalau milih yang 4 itu takutnya mereka ngirim faucet BTC itu salah tempat gitu ya. Nah, jadi aku milih yang 3 supaya untuk aman. Sebenarnya ini nanti kalau kalian udah ibaratnya udah di fase ngirimnya, ini aku ngomong dulu ya. Di fase ngirimnya nanti nggak langsung sampai bosku, tapi kita itu nunggu beberapa saat. Pastilah ada yang panik kayak ini, buset ini admin bohong kali ya, airdrop mantap bohong kali ya, ini soalnya faucetnya nggak nyampe bosku. Ini scam kali enggak bosku. Jadi kita itu butuh waktu. Jadi kita agak sabar dan nanti bakal aku jelasin gimana cara kita ngeliatin ini udah nyampe atau belum. Oh mungkin enggak ya, nggak dijelasin mungkin ya karena apa? Karena aku sendiri lagi nggak transaksi di sini ya. Nah di sini kalian bisa lihat, oke, minimal AVAX deposit 0,01 ini murah banget menurut aku. Harga AVAX sendiri sekarang itu di kisaran 18 sampai 19 USD. Jadi dengan 1 USD lebih atau aku itu kemarin ngirim 0,08 lebih AVAX itu udah dapat 4 BTC ya, 4 BTC faucet. Oke, AVAX jadi di sini swapnya AVAX real, duit asli ya, duit nyata ditukar sama duit mainan gitu. Oke, jadi karena nggak seberapa, jadi jangan lupa walaupun nggak seberapa juga untuk melakukan DWR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan risiko ditanggung masing-masing. Ingat, dalam beli faucet ini kalian nggak butuh duit yang banyak untuk beli. Ya, kalian tahu aku sendiri cuma pakai 1 USD lebih. Atau mungkin 20 ribuan ya, atau mungkin 20 ribu lebih gitu. Kalau dalam bentuk rupiahnya, kita ganti ke BTC Testnet 3. Oke, nah terus di bagian bawah sini, enter receiving TBTC address. Jadi untuk address yang terimanya, ini dari mana sih kita dapetinnya? Ya otomatis dari address wallet yang kalian ini, yang kalian apa namanya, interaksi sama Yala ini. Ingat, address OKX ini atau address BTC itu banyak bosku. Tapi yang kalian pakai atau yang kalian copy itu adalah TB-nya yang address ini yang awalnya itu TB bosku. Dia yang udah ke-connect ke jaringan ini. BTC testnet, ingat bukan BTC Signet, tapi BTC testnet ya. TB 1P terus ujungnya WRRN ini kalau punya aku. Tapi kalau punya kalian pasti beda. TB bla 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 lah gitu pokoknya. Nah, terus abis kalian copy, kalian paste di sini. Nah, kalian paste di sini. Oke lah, gue contohin lah ya mungkin. Enggak lah, mager lah nyontohinnya. Jadi mudahnya kalian copy terus kalian paste di sini. Terus ini enter di AVAX emergency address here optional. Jadi aku sendiri nggak naruh AVAX emergency addressnya. Ngapain ya? Terus kalian klik open trade.
Oh ini harus kayaknya bosku. Oke lah, jadi kita copy dulu. Copy. Nah, udah di copy, terus di paste di sini. Open trade ya. Masuk ke open trade, tunggu bentar ya bosku, agak sabaran ya mungkin karena dia ini agak website itu agak lemot dikit mungkin ya, atau mungkin laptop ini yang agak lemot ya. Nah oke, di sini katanya please note all AVAX deposit in apa nih, in card 0.01 deposit fee, anything less than this will be ignored katanya. Jadi ini ada, kalian tahu, jadi bagi kalian yang depositnya itu nanti lewat ini, lewat exchange, itu ada notifikasi 0,01 deposit fee dalam bentuk AVAX atau 0, berapa USD gitu ya, itu murah banget kalau menurut aku. Nah, jadi jangan sampai less dari ini ya. Jadi kenapa aku sendiri milihnya 0,08 atau 0,07? Ya kalian tahu. Nah, untuk deposit address-nya di sini, kalian bisa copy mungkin, tempelin di bagian apa? Di bagian alamat ngirimnya gitu. Nah, withdraw address-nya pastiin dulu alamat TBTC kalian udah benar. Nah, aku sendiri udah mastiin kemarin dan itu benar. Nah, di sini kalian bisa lihat minimumnya 0,011 ya. Terus untuk maksimum deposit 131, ya jangan pilih yang maksimum. Kalau aku sendiri kemarin pun cuma 0,08 gitu. Nah, jadi kalau kalian udah deposit, ini aman gak sih, men? Kalau aku sendiri penasaran kemarin, makanya aku nyoba itu ya. Jadi aku deposit AVAX-nya ke sini, deposit AVAX-nya ke address ini. Terus nanti di sini di bagian statusnya, kalau kita itu belum deposit kan awaiting depositnya. Ini artinya nunggu depositnya gitu. Nunggu depositnya, terus ibaratnya kalau udah berjalan nih, misalkan udah deposit nih, terus notifikasinya berubah lagi. Itu kemarin lupa notifikasinya ya. Apa? Terus kalau confirming mungkin ya. Dia nunggu terkonfirmasi dulu, terus abis terkonfirmasi nanti dia langsung send BTC address-nya. Send BTC faucetnya ke BTC address kalian. Nah, itu dia nggak langsung masuk. Terus gimana sih cara kita ceknya? Nanti ada yang namanya itu kayak TXN hash gitu. Nanti kalian klik di sana, nanti kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat dia ini udah nyampe belum sih, atau dia ini masih pending atau gimana, kalian bisa lihat sendiri. Aku sendiri kemarin itu butuh mungkin kayak kisaran 5 menitan ya untuk nyampe faucetnya. Nah, kayak gitulah. Ini mudah banget kalau menurut aku sendiri. Ingat, untuk beli faucet ini jangan pakai dana yang gede. 0,08 atau 1, berapa USD itu cukup, bosku. Jadi kisaran Rp20.000 atau Rp30.000 itu udah cukup banget. Nah, jadi tetap jangan lupa untuk melakukan DWR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. Kalau ada yang nanya lagi, bernya, kalau kita udah dapetin faucet, terus kita harus ngapain? Pengen digital apa pengen diapain nih? Nggak lah, kidding bosku. Jadi otomatis kalau kita udah dapetin faucetnya, itu kita tinggal ya kerjain lah airdropnya gitu ya. Itu easy banget ya. Jadi kayak nggak masuk akal gitu kalau udah dapetin faucetnya terus nanya lagi itu pengen, tapi nggak apa-apa sih nanya. Untuk di kolom komentar itu terbuka ya, kolom komentar itu terbuka, atau di grup airdrop mantap pun terbuka bagi kalian yang penasaran tentang dunia Web3 ini. Kalian bisa nanya-nanya, insya Allah bakal dibahas atau dibales ya uh, pesannya atau pertanyaannya di sana. So jangan lupa untuk melakukan DOR ya. So see you guys next video. Ini udah kepanjangan kayaknya.